Kita akan kembali membahas cerita tentang di mana saat kebenaran mulai terungkap, kota ini justru tenggelam lebih dalam ke dalam bayang-bayangnya sendiri, di mana rasa takut dijadikan alat, kepercayaan diputar-balikan, dan setiap langkah menuju kebenaran selalu dibayar dengan pengkhianatan. Sebuah kisah tentang permainan kekuasaan dan ancaman yang datang dari arah yang tak terduga. Sebelum kita lanjut, spoiler warning terlebih dahulu untuk kalian yang belum menonton. Dan langsung saja, inilah Shadow of the City, Daredevil Born Again, Season 2, Episode 2. Di tengah malam kota yang mulai kehilangan batas antara hukum dan kekacauan, seseorang diam-diam membuat grafiti simbol Double D di sebuah tembok. Seolah menjadi tanda bahwa bayangan Daredevil masih menghantui jalanan. Sementara di lokasi bentrokan antara Daredevil dan AVTF, suasana dipenuhi sirine, polisi serta tim medis berkerumun, dan Cherry diamankan sambil diberi perawatan. Tak jauh dari sana, di atas gedung yang gelap, Daredevil memantau situasi dengan tenang sambil memegang pisau milik Bullseye yang bertuliskan "You're welcome", tanda bahwa ada permainan yang lebih besar sedang berlangsung. Di sisi lain, Poindexter alias Bullseye yang sedang berdiri di depan mimbar khotbah sebuah gereja untuk mencari Suster Maggie, namun dihampiri oleh calon pastor dan hanya mendapat kabar bahwa Suster Maggie sedang cuti. I'm not too picky. Sementara Wilson Fisk melampiaskan emosinya di ruang latihan boxing, hingga Buck datang membawa laporan tentang insiden Daredevil versus AVTF dan mencurigai Bullseye bekerja sama dengan Daredevil. 4 task force. Dead. Daredevil got away. Apparently, someone is helping him. Someone with very good aim. Poindexter. Kecurigaan itu justru memicu kemarahan Fisk yang meledak dan tanpa ampun menghajar pelatihnya sendiri hingga terkapar. Di waktu yang sama, Matt berbincang dengan Karen mengenai keterlibatan Bullseye. Namun Karen masih diliputi amarah karena masa lalu kelam yang melibatkan kematian Foggy. He doesn't want me dead. I don't give a shit. He killed Foggy. Those task force psychos put a bullet in his head. Sementara itu, AVTF mulai memperluas tekanan dengan menangkap pemilik restoran untuk mengorek informasi tentang mualim kapal. Di kantor wali kota, Buck sempat menyarankan Fisk untuk membongkar identitas Matt sebagai Daredevil, namun ditolak mentah-mentah. Alih-alih, Fisk memainkan narasi publik dengan melakukan siaran yang menjadikan Matt sebagai pahlawan karena sudah menyelamatkannya sebelumnya, sekaligus meminta warga membantu menemukan keberadaannya. This is important. Because Matt Murdock is a hero. Let's bring this hero home. Sementara di jalanan, The BB Report terus menggiring opini publik yang masih menyalahkan Daredevil atas tragedi Northern Star. Di balik layar, Blake menunjukkan video terbaru dari si penghina wali kota kepada Sheila, namun ragu memperlihatkannya pada Fisk, hingga Sheila menyarankan agar sosok itu segera dibungkam. Kembali ke markas, Matt dan Karen menyadari kini dua identitasnya sama-sama diburu, Matt Murdock dan Daredevil. Sementara Fisk bersama Powell membahas persiapan pertandingan boksingnya sekaligus memperketat pengamanannya dan Vanessa. Di rumah sakit, dua anggota AVTF mencoba kembali mendekati Cherry namun dihalangi oleh para polisi pensiunan dan menyuruh mereka untuk pergi. Situasi berubah drastis ketika anggota AVTF tersebut dibunuh secara brutal oleh Bullseye di dalam lift yang kemudian melangkah keluar dengan dingin dan penuh dengan aura faming. Tak lama setelah itu, Powell datang hanya untuk mendapati kamar Cherry yang sudah kosong, membuatnya semakin frustrasi. Di kantornya, Fisk yang sudah melihat video si penghina wali kota berdiskusi dengan Blake mengenai hal itu, mengaitkannya dengan kematian Komisaris Gallo, dan menemukan kartu nama si penghina wali kota dalam kantong Komisaris Gallo, yang kemudian ia perintahkan untuk menyelidikinya lebih dalam.
Di sisi lain, Buck menemui Vanessa dan memberinya pistol sebagai perlindungan karena Bullseye kini mengincarnya. Matt dan Karen melakukan pengintaian di pelabuhan yang dijaga ketat AVTF hanya untuk menemukan bahwa muatan Northern Star hanyalah kotak-kotak berisi popok dan mereka tahu kalau itu cuma kedok dan sandiwara. Sebuah kedok besar yang menutupi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, Fisk dan Vanessa di rumah mulai mengevaluasi kekuasaan mereka yang semakin besar namun juga semakin rapuh. You have built an empire that will be remembered. How many more worlds do you need to conquer? Kembali di pelabuhan, Matt dan Karen menunggu hingga larut malam tanpa hasil, hingga Matt memutuskan ingin masuk seorang diri, namun dicegah oleh Karen yang bilang kalau itu hanya bunuh diri. Di tempat lain, Angela dan bibinya mendatangi sebuah toko untuk membeli cemilan, namun terjebak dalam situasi tegang saat beberapa remaja mencoba mencuri minuman keras dan pemilik toko mengacungkan shotgun karena sudah muak dengan kelakuan remaja tersebut. Keadaan semakin kacau ketika AVTF datang dan mencoba menangkap para remaja. Namun saat bibi Angela mencoba menghentikan mereka, justru ia yang ditangkap. Meninggalkan Angela yang hanya bisa menyaksikan dengan pasrah. Di sisi lain, Vanessa bertemu dengan Glenn dalam sebuah acara dan menanyakan hubungan masa lalunya dengan Matt serta berbagai urusannya dengan Fisk. Di tengah perbincangan, Vanessa menyadari kalau mereka sedang diawasi oleh Bullseye yang mengintai dari balik jendela. Ancaman semakin dekat yang terus menghantuinya. Angela kemudian mendatangi Kirsten setelah kejadian penangkapan bibinya untuk meminta bantuan dan sempat melihat kotak peninggalan pamannya yang berisi kostum dan kalung White Tiger, dan hal itu membuka kemungkinan warisan baru. Sementara Blake dan Bibi mengadakan makan malam yang berubah tegang saat membahas tentang identitas si penghina wali kota, yang membuat Blake semakin curiga dengan Bibi, membuat Blake menyarankannya untuk berhenti sebelum terlambat. But if you are leaking stuff, anything, stop. It's no game. You could get hurt. We could get hurt. Di waktu yang sama, Sheila diam-diam memasuki kantor pribadi Fisk dan menemukan file Komisaris Gallo sebelum akhirnya dipergoki langsung oleh Fisk. Sementara di balik semua itu, si penghina wali kota terus merilis video yang membongkar berbagai kejadian, hingga akhirnya terungkap bahwa identitasnya memang benar adalah Bebe Yurik. Tekanan mental mulai menghantui Vanessa, yang terus mengalami mimpi buruk tentang Bullseye, menciptakan paralel antara dua pasangan, Matt dan Karen, serta Fisk dan Vanessa, yang sama-sama terjebak dalam dunia yang ingin mereka tinggalkan namun tak bisa. Hingga di tengah percakapan mereka, Matt tiba-tiba menyadari bahwa markasnya telah dikepung AVTF. Tanpa ragu mereka langsung segera berpencar. Daredevil langsung bergerak menyerang anggota AVTF yang mencoba menangkap Josie. Sementara Karen menghadapi salah satu dari mereka dan berhasil membuatnya pingsan. Daredevil kemudian menerobos masuk kembali ke dalam markas yang telah dipenuhi musuh dan menghabisi mereka satu persatu dengan brutal. Hingga akhirnya ia kembali bertemu Karen yang dengan tenang mengajaknya ke suatu tempat persembunyian baru dan menunjukkan sesuatu, seorang anggota AVTF yang sebelumnya berhasil ia lumpuhkan dan tahan, dan mereka siap untuk melakukan interogasi, menjadi pintu masuk menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Itulah akhir dari alur cerita episode 2 Daredevil Born Again Season 2. Ikuti terus kisah Matt Murdock yang semakin dekat dengan kebenaran, tapi juga semakin dalam terjebak dalam bahaya yang mengintai di setiap sudut kota. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kita semangat membuat konten seperti ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.